Andri Wicaksono dalam bukunya Menulis Kreatif Sastra menjelaskan bahwa alur adalah konstruksi atau bangunan yang dibuat mengenai suatu deretan peristiwa yang mana saling berkaitan. Jadi alur di sini nanti ada satu peristiwa dengan peristiwa lainnya tapi saling berkaitan, entah dikarenakan sebab akibat atau peristiwa memang berkaitan. Menurut yang kedua, Muhammad Antarsemi dalam bukunya Anatomi Sastra menjelaskan bahwa alur adalah struktur rangkaian kejadian dalam cerita yang disusun sebagai sebuah korelasi. Jadi ada kaitan lagi satu peristiwa dengan peristiwa lainnya sampai suatu cerita atau karya fiksi tadi itu selesai. Yang ketiga, pendapatnya Ami Nudin menjelaskan ini dalam buku Pengantar Apresiasi Sastra yang mana menjelaskan alur adalah rangkaian cerita yang dibentuk tahapan-tahapan peristiwa. Mungkin ada tahapan dia kecil, mungkin ada tahapan setelah kecil dia dewasa, setelah itu menua, dan seterusnya. Terus setelah itu, sebentar Bunda, mohon mungkinnya agak jauh sedikit, biar suaranya lebih jernih. Terima kasih Bunda, monggo bisa dilanjutkan. Ya, jadi disimpulkan, sama Bapak? Iya. Jauh juga Bunda, nanti biar tetap bisa masuk. Sangat besar. Jadi alur ketika disimpulkan dari beberapa pendapat adalah rentetan peristiwa yang mana diakibatkan oleh perilaku yang saling mempengaruhi atau ada sebab dan ada akibat. Sederhananya bahasanya, alur itu juga bisa disebut plot, yang mana peristiwa dalam cerita, peristiwa itu ada hubungan sebab akibat, yang mana menjadikan suatu cerita yang utuh dari beberapa peristiwa itu. Misalnya, ketika ada cerita si A, orang tuanya meninggal, maka ada kejadian dia putus sekolah atau kehilangan biaya. Terus fungsinya apa sih alur ini? Alur ini yang paling, kenapa kok ada alur itu dalam suatu cerita? Ini penting, karena termasuk unsur intrinsiknya dalam suatu cerita. Yang pertama, alur ini harus membangkitkan rasa penasaran, kepo atau bahasanya anak muda sekarang. Bagi pembaca khususnya, jadi ketika membaca, si pembaca ini penasaran untuk bisa sampai ke akhir. Bukan dari awal, oh ceritanya menarik, jadi sampai akhir akan membuat pembaca ketagihan. Yang kedua, alur ini bukan cuma sekedar membaca, jadi pembaca itu juga akan mendalami isi cerita. Karena ceritanya banyak mengandung syarat ilmu. Nah, dari sisi membaca di sini, maka sebelum menulis syarat utamanya memang membaca. Bagaimana kita menumbuhkan ide. Saya kok buntu, ide saya sudah nggak jalan lagi, ini bagaimana, itu sangat sering bagi penulis. Maka rehat dulu, selesaikan dulu, taruh pena dulu, kita jalan-jalan sekitar. Ketika di jalan kita menemukan seorang pengemis, itu jadi inspirasi lagi. Ketika keluar kita menemukan tukang beca, itu bisa jadi inspirasi lagi. Itu ketika orang di sekitar. Bisa juga ide itu dari alam atau lingkungan. Oh, ada gunung. Ternyata ketika misalnya menceritakan si Ahmad suatu ketika jalan-jalan ke gunung yang mana hamparannya sangat indah, hijau. Nah, itu bisa membuat suatu ide tersendiri. Selanjutnya tahapan alur ada 5. Yang pertama pengenalan, pemunculan konflik, tahap konfliknya memuncak atau klimaks. Terus yang keempat konfliknya menurun. Terus yang terakhir penyelesaian dan endingnya. Kita masuk tahapan tadi. Pengenalan ini apa maksudnya? Di sini mengenalkan tokoh. Tokohnya siapa? Latarnya di mana tempatnya? Situasinya seperti apa? Karena situasi tokoh itu di desa atau di kota kan berbeda. Waktunya, apa dia kecil atau dewasa atau tua, atau waktu di sini pagi, siang, malam, dan lain sebagainya. Munculnya konflik di sini bisa dimunculkan karena memang ada masalah. Jadi ditandai dengan adanya ketegangan antar tokoh, itu alur keselanjutan alur tadi cerita. Konfliknya memuncak, yang mana permasalahan atau ketegangan pada titik puncaknya. Biasanya bisa dicontohkan anak keluar atau bahasa kasarnya minggat dari rumah, atau kesedihan yang sangat kehilangan orang tua meninggal dan lain sebagainya. Terus setelah itu konfliknya menurun, tahap di mana masalah mulai dapat diatasi dan ketegangan berangsur-angsur menghilang.
di sini sudah masuk tahapan mau ke ending. Terus selanjutnya yang terakhir penyelesaian, tahap di mana konflik sudah terselesaikan, sudah tidak ada permasalahan lagi. Ketegangan antar tokoh sudah nggak ada karena telah menemukan penyelesaian. Jenis alur ada 3, kalau mungkin mengulang lagi kita, Bapak Ibu dulu ketika pelajaran bahasa Indonesia, saya sendiri juga kita belajar bersama lagi. Alur ada alur maju, mundur, dan campuran. Ketika alur maju, lurus saja, mulai dari pengenalan, munculnya konflik, klimaks, anti klimaks, sampai penyelesaian ini datar. Jadi memang sudah teratur. Ketika alur mundur atau regresi di sini, jalan alur menceritakan masa lampau misalnya. Terus ternyata di situ ada anti klimaks, jadi tidak terlalu tegang. Terus tegang, baru muncul konflik, baru terakhir kembali atau flashback. Di situ ternyata dulunya dia kondisinya seperti ini, bisa juga alurnya mundur. Alur campuran perpaduan dari alur maju dan alur mundur. Misalnya masa kecil, terus masa tua, kembali ke masa dewasa, itu bisa. Dalam tulisan sastra modern atau kontemporer ada namanya plot twist. Ini saya bahas karena ini sangat menarik untuk penulisan suatu cerita atau novel, baik novel atau cerpen ya. Jadi plot twist ini tidak masuk dalam jenis plot sebenarnya, tapi merupakan teknik yang mana dalam penceritaan teknik baru untuk sastra angkatan 2000 atau namanya sastra kontemporer. Jadi untuk menarik alur plot twist di sini berarti alur cerita yang sengaja dipelintir atau memberikan efek yang kejutan bagi pembaca. Banyak sekali cerita-cerita yang lolos plot twist ini, dia akan difilmkan suatu bukunya itu. Berasal dari 2 kata plot dan twist, yang mana plot itu cerita, twist adalah artinya dalam bahasa Inggris melintir atau berputar. Ini menurut pendapatnya Pak Isa Alamsyah. Ketika merencanakan plot twist, seorang penulis dengan sengaja membuat suatu detail yang mana mengiring pembaca ke arah yang menyesatkan, dalam artian salah tangkap dalam suatu cerita. Misalnya, pembaca mengira A ini akan penjahat, suatu penjahat si A, tapi ternyata di akhirnya ternyata endingnya B penjahatnya. Nah, ini namanya plot twist. Plot twist suatu cerita yang menarik di sini berhasil jika pembaca itu terkejut, tidak menduga akan akhirnya endingnya seperti apa, dan juga terperdaya, tertipu. Plot twist ada beberapa macam. Kalau dari kemunculannya bisa disisipkan di ending terakhir, namanya twist ending. Di tengah-tengah cerita juga bisa. Oh, ternyata di tengah-tengah ini tokoh utamanya meninggal. Terus kelanjutannya bagaimana? Itu bisa suatu cerita menarik, Bapak Ibu. Dari segi waktu ada long term, ada short term. Yang mana sepanjang jalan itu sangat naik turun alurnya. Jadi membuat pembaca ini ikut was-was, ikut takut dan lain sebagainya. Terus selanjutnya contoh dalam pemakaian plot twist di sini, 2 orang sekutu atau berteman, semuanya protagonis, tapi ternyata di endingnya satunya jahat. Nah, kan tidak menyangka. Terus suatu ketika suatu yang tidak dianggap penting, nggak penting ini, tapi ternyata di endingnya sangat berpengaruh dalam isi cerita. Lainnya, ketika konflik tampaknya telah terselesaikan, ternyata tidak terduga ada konflik baru yang diatasi tiba-tiba muncul. Terus contoh pemakaian plot twist selanjutnya, misalnya informasi baru yang mana mengubah cerita sebelumnya. Awalnya tidak pernah ada, tapi ternyata di akhirnya ada. Dan merubah ternyata sisi dari awal tadi. Terus selanjutnya KTW, kilas balik, mengungkap suatu informasi, pembaca akan tahu informasi. Nah, ini biasanya dalam film atau novel yang difilmkan. Membalikkan narasi yang ada. Ceritanya awalnya seperti ini, tapi ternyata di akhir tidak disangka. Trik untuk membuat plot twist di sini, yang pertama, membunuh karakter yang tampaknya penting. Ternyata awal dari 1/3 cerita atau 1/5, karakter pentingnya satu tokoh. Ternyata dia tengah-tengah 1/5 bagian tidak terlalu penting lagi, juga bisa. Karakter tokoh Anda biarkan karakter Anda menemukan alur cerita yang alami.
misalnya seorang yang protagonis atau tokoh bagian dari tokoh utama tidak disangka-sangka, atau yang menjadi bagian dari tokoh utama di sini sudah meninggal, tapi ternyata masih hidup. Terus meninggikan karakter yang tampaknya minor, jadi membuat karakter yang sepertinya sepele, misalnya babysitter, petugas, kasir, satpam, seorang yang nggak penting tapi ternyata menjadi tokoh utama dalam suatu cerita. Oh ternyata ini, nah kan itu pembaca sangat tergelitik untuk ternyata menarik sekali. Nah, memiliki kejadian besar untuk mengakhiri twist. Jadi selain ide-ide, saya yakin Bapak Ibu sekreatif mungkin dalam menulis, nanti apapun itu tulis saja. Jangan takut salah, karena nanti ada editing. Nah, contoh alur ya. Rena hidup sebatang kara dengan neneknya di rumah. Neneknya di rumah peyot yang berada di pinggir desa. Dia adalah anak yang pandai sehingga para guru sekolahnya sangat menyanjung. Ini pengenalan siapa tokohnya, Rena di sini yang hidup dengan nenek. Suatu hari dia telah lulus SMA. Dia sangat ingin melanjutkan sekolahnya di kota. Karena kepandaiannya, dia berhasil masuk lewat beasiswa PTN. Tapi ternyata neneknya yang sudah tua terpaksa dia tinggal. Dan neneknya dia tidak memiliki tetangga. Muncul konflik, bingung si Rena ini. Terus selanjutnya dia meminta izin pada nenek, namun neneknya tidak memberi izin. Ini nanti ada klimaksnya. Dia marah karena egois mungkin ya. Selama beberapa hari tidak bicara sama nenek, sehingga dia memutuskan meraih cita-citanya, tidak peduli pada neneknya. Jadi keluar dari rumahnya tanpa meminta izin neneknya. Di sini masuk klimaksnya. Terus selanjutnya sambil kuliah, Rena ini bekerja di rumah makan. Terus suatu malam, suatu ketika dia pulang kerja melihat pengemis menengadahkan tangannya dan kaget si Rena ini. Dia ingat neneknya, bagaimana keadaan neneknya. Ini masuk anti klimaks. Sudah mulai akhir-akhir. Nah, masalahnya sudah menemukan penyelesaian. Akhirnya penyelesaian atau endingnya Rena tidak melanjutkan studi ke kota, dia habiskan waktunya untuk mengajar anak-anak yang butuh sekolah di desanya. Ini penyelesaian. Kalau urutan alur tadi, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ini saya tampilkan buku ceris saya yang masuk dalam Telaga Ilmu dan juga Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Dermaga Mimpi Gemintang. Sedikit bercerita, di sini tokohnya adalah Gemintang, Mursa Ahlami Gemintang. Gemintang di sini saya menceritakan sosok Gemintang ini dia mulai dari kecil, mulai dari kandungan ibunya. Nah, terus saya mulai kecil dia ikut ayah sama ibunya. Ternyata ayahnya tokoh sosok yang sangat soleh. Dalam artian mulai kecil dia sudah mendapatkan keilmuan dari ayahnya melalui surah Luqman. Jadi nasihat-nasihat ayahnya dalam kompetensi kelas 12 yaitu surah Luqman saya masukkan di situ. Ibunya mengandung ketika mengandungnya, ketika sudah lahir maka nasihat-nasihatnya Luqman, la tusyrik billah, hormati orang tua dan lain sebagainya. Terus ketika dewasa ada temannya Gemintang di sini yang pergaulan bebas sampai ke zina. Jadi kompetensi dalam kelas 12, kelas 10 dan juga kelas 11 ini saya masukkan dalam suatu cerita dalam Dermaga Mimpi Gemintang. Karya lainnya cukup sekian Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan, nanti bisa dilanjut dalam tanya jawab. Kami kembalikan pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.